Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya perlu Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa hidup kita perlu Tuhan Yesus, maka kita gak bisa jauh dari Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita perlu Tuhan Yesus, kita tahu bahwa pembelaan kita dari Tuhan, kita tahu pemeliharaan kita dari Tuhan, maka kita gak bisa jauh dari Tuhan. Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita. Walaupun sampai saat ini masih ada pergumulan, masih ada masalah, masih ada tantangan yang datang silih berganti, tapi kita percaya bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya lebih daripada pemenang. Ayo umat Tuhan, sama-sama ketik di kolom komentar, bersama Tuhan Yesus aku lebih daripada pemenang. Sebab Yesus menganugerahkan kemenangan buat setiap kami atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih ada dalam bahasan tentang kusta rohani, secara khusus dalam kitab Imamat, di pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14 ya. Kita sekarang masih ada dalam pasal yang ke-13 dalam kitab Imamat. Saya sudah bagikan dua hal penting berkenaan dengan kusta rohani ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Jangan sampai kita percaya, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun tanpa kita sadari ada penyakit kusta rohani. Apa itu kusta rohani? Yang membuat manusia jauh dari sesamanya, yang membuat manusia ternyata sedang jauh dari Tuhan, memisahkan hubungan itu. Karena orang memiliki penyakit kusta akan terhilang gitu. Tidak ada dalam satu persekutuan. Karena seorang penyakit kusta ini najis dalam hukum perjanjian lama. Tapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus membuka tangan dan menyembuhkan orang kusta sehingga dia kembali pulih. Ya, jadi yang pertama saya sudah bagikan 2 hari yang lalu tentang kusta rohani. Tanda-tandanya akan terlihat. Kalau ada diagnosa awal, tanda-tanda ada perubahan dalam hidup kita, mulai berhati-hati. Ya, kalau ada perubahan-perubahan tentang apa yang sedang kita jalani selama ini dengan Tuhan, tiba-tiba kita sudah tidak lagi tertarik berdoa, kita sudah tidak lagi tertarik dengan berpuasa, kita sudah tidak lagi tertarik dengan baca Alkitab, menyembah Tuhan, bahkan kita sudah terjauh dari persekutuan. Hati-hati, itu adalah gejala awal perubahan dalam kehidupan orang percaya. Sikapi dengan baik sehingga akhirnya ada perubahan. Dan yang kemarin saya sudah bagikan masih tentang bahasan tentang kusta rohani ini, bahwa jangan dijauhkan. Orang yang mengidap penyakit rohani, orang kecewa, orang kepahitan, orang luka, jangan dijauhkan, justru harus dilangkul. Sama seperti Tuhan Yesus tidak menjauhkan orang yang memiliki penyakit kusta pada zaman pelayanannya, melainkan memulihkannya, menyembuhkannya, sehingga pada akhirnya mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan. Dan hari ini kita ada dalam pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara masing-masing. Imamat pasal 13 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28. Apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, ya. Bara itu kayak melentung-melentung gitu, berisi air, saudaraku, kayak nanah begitu. Luka kulit, jenis luka kulit yang berisi nanah, ya. Apabila pada kulit seorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panu atau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Imam gak bisa langsung mendakwa bahwa itu kusta, no. Tetapi orang yang bersangkutan yang memiliki penyakit bara yang sudah mau sembuh itu harus memberi diri. Karena imamlah yang memberikan keputusan apa penyakit itu, apakah tahir ataukah dia najis, ya. Ayat 19. Tetapi di tempat bara itu
timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kusta lah yang timbul dalam barah itu. Dilihat, diselidiki, dicermati terlebih dahulu, bukan langsung diputuskan. Ya, ayat 21. Tetapi jika panau diperiksa oleh imam ternyata tidak ada bulu yang putih daripadanya dan tidak lebih dari dalam daripada kulit, malahan mulai memudar, maka imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dilihat dulu nih, ya kan? Nggak langsung dilepas, tetapi ditahan dulu 7 hari ke depan. Lagi dicek kembali, saudaraku. Ayat 22. Dan jika panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Setelah 7 hari dilihat, oh makin tersebar, baru diputuskan bahwa dia najis. Ayat 23. Tetapi jika panau itu masih tetap tidak meluas, maka itu bekas bara, ya. Dan imam harus menyatakan orang itu tahir, bukan kusta. Itu hanya bekas bara yang sudah mau sembuh dan itu bukan kusta. Jangan dijauhkan karena dia tahir. Ayat selanjutnya, ayat 24. Atau apabila pada kulit seorang ada lecur karena api. Lecur itu kayak orang melepuh gitu, bekas terbakar api. Salah satu penyakit kulit juga, bekas terbakar api jadi melepuh kulitnya gitu ya kan saudara. Atau apabila ada pada kulit seorang ada lecur karena api dan daging liar timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa kembali. Apabila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itulah penyakit kusta. Tetapi jika menurut pemeriksaan tidak ada pada panau itu putih, bulu yang putih atau panau itu tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Jadi baik bekas bara, ya kan, bekas lentungan-lentungan nanah yang ada dalam kulit, tetapi itu udah mau sembuh, dicek, ditahan dulu 7 hari. Ketika dilihat, oh ternyata tidak lebih mendalam, maka dinyatakan tahir. Itu hanya bekas bara, ya. Atau lecur, bekas bakar, terkena bakaran, melepuh begitu. Jenis penyakit kulit lainnya juga, saudaraku. Dan dilihat, oh ternyata tidak mulai mendalam penyakit ini, maka ditahan 7 hari lagi lamanya, dicek kembali, ya. Maka haruslah imam menanyakan. Nah, ayat 28 coba lihat. Tetapi jika panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. Hanya bekas lepuhan, bukan kusta. Saudara, sampai ayat 28, ya. Apa yang kita pelajari? Jadi gini, saudara. Imam nggak bisa langsung memutuskan bahwa dia penyakit kusta. Nggak bisa, ya. Dari ayat pertama pasal 13 tadi kemarin 2 hari lalu sampai sekarang kita udah pelajari bahwa imam harus tahan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar penyakit kusta, bukan cuma sekedar bekas bakaran. Itu penyakit kulit juga, tapi bukan kusta. Atau ada bekas luka-luka kulit yang memang melentung-melentung, ada lentungan-lentungan yang berisi nanah, tapi dia bukan kusta atau bara, ya. Ini mesti dilihat dulu. Tidak serta-merta orang-orang yang memiliki penyakit bara atau penyakit lecur ini langsung dibilang kau kusta. Nggak bisa. Nah, yang saya dapati saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita nggak bisa langsung buru-buru menghakimi. Bayangkan kalau orang itu hanya penyakit bara atau penyakit bekas lecur, langsung kita di statement, oh itu kusta. Bayangkan betapa sakit hatinya seseorang ketika dihakimi, padahal dia tidak memiliki penyakit tersebut. Itu sebabnya imam harus cek. Imam harus tinggal terlebih dahulu, bawa dia kurung terlebih dahulu, dilihat selama 7 hari. 7 hari tidak ada perkembangan, berarti diputuskan apakah dia kusta atau bukan. Tidak serta-merta langsung menghakimi, wah ini kusta, jauhkan dia najis. Nggak bisa.
Dalam kehidupan kita pun kita nggak boleh langsung menghakimi hanya karena melihat bagian luar. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh langsung menghakimi. Ayo, ketik di kolom komentar, saya tidak boleh langsung menghakimi. Jangan buru-buru menyikapi, wah dia ini seperti ini, wah dia itu seperti itu. Kenapa? Karena seringkali kita manusia hanya melihat tampilan luar. Itu sebabnya ketika Samuel akan mengurapi Daud, Samuel hampir-hampir terkecoh. Tuhan bilang manusia hanya melihat luar, tetapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, apa yang kita lihat terkadang belum tentu benar. Kita nggak bisa langsung memutuskan, wah dia seperti ini orangnya, oh dia ternyata begini, oh ternyata dia begitu. No, kita nggak pernah tahu karena kita nggak ada di posisi orang tersebut. Kita nggak bisa buru-buru menghakimi bahwa seperti ini dia seperti itu. Sama orang yang tadinya cuma penyakit bara itu bukan kusta, makanya harus dicek oleh imam. Dia kena bekas lecur, dia bukan kusta, dia hanya bekas bakaran melepuh. Bayangkan kalau orang bukan kusta lalu dijauhkan seperti sebagai orang kusta. Saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang iblis memakai cara-cara yang licik ini untuk memecah anak-anak Tuhan di akhir zaman. Caranya bagaimana? Satu dengan yang lain mulai serang. Gereja satu dengan gereja yang lain mulai serang. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain mulai serang. Hanya karena melihat tampilan di depan. Kita nggak tahu sih hatinya. Kita nggak tahu apa yang mungkin saat-saat ini sedang dia alami. Stop menghakimi. Jangan buru-buru menghakimi. Ya, saudara lihat ya, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 24. Yohanes pasal 7 ayat 24 bilang begini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Nah, ini manusia. Manusia menghakimi menurut apa yang nampak. Hanya apa yang dia lihat langsung dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia seperti ini. Gak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi apa menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menghakimi dengan adil? No. Kita hanya bisa menghakimi dengan apa yang nampak. Kita nggak bisa menghakimi dengan adil karena kita bukan hakim. Ketik di kolom komentar, saya nggak bisa menghakimi dengan adil karena saya bukan hakim yang adil. Hakim yang adil adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu, bukan hanya apa yang nampak yang Tuhan lihat, tetapi jauh kedalaman hati dari apa yang tidak tampak Tuhan bisa lihat. Amin. Stop menghakimi. Dengan menghakimi kita menghamiri diri kita terhadap orang lain. Dengan menghakimi bukan cuman kita yang dihamiri, tapi ada banyak orang lain juga yang terhamiri. Oleh karena apa? Penghakiman kita. Sehingga akhirnya dampaknya sikap kita terhadap orang-orang yang kita hakimi itu mulai berbeda. Sekalipun kita sebut dia sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Lihat lagi dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima bilang begini saudara. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Maksudnya apa sebelum waktunya? Nanti akan datang waktu semua dibukakan. Tuhan Yesus bilang begini, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang terselubung yang tidak akan dibukakan. Semua akan dibukakan. Kapan? Ada waktunya. Seringkali kita menghakimi karena kita belum tahu gitu. Belum tahu pasti, akhirnya kita mulai menghakimi gitu ya. Jadi firman Tuhan katakan jangan kamu menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Jangan menghakimi. Jangan mulai menilai hidup orang lain kalau kita nggak mau dinilai oleh orang lain. Ya, sedang dikasih dalam Tuhan dari penyakit kusta ini kita belajar yang ketiga, poin ketiga. Karena yang pertama saya bahas 2 hari lalu, yang kedua saya kita pelajari kemarin, dan yang ketiga hari ini. Tentang jangan menghakimi. Karena belum tentu orang itu memiliki penyakit kusta. Dia harus dicek terlebih dahulu oleh imam. Dia harus tinggal terlebih dahulu 7 hari untuk memastikan apakah benar ini kusta. Sedemikian detailnya orang-orang kusta akan diperiksa. Mereka yang untuk mengetahui apakah benar ini kusta atau bukan. Sama dalam kehidupan kita. Jangan menghakimi kalau engkau belum tahu. Jangan menghakimi kalau engkau belum mengerti. Jangan menghakimi kalau engkau masih kata orang. Katanya orang sih dia seperti ini. Iya, kata orang dia berzina, kata orang dia berselingkuh. Akhirnya mulut kita karena mendengar berita-berita yang belum pasti dan kita pun belum tahu, kita udah sampaikan kepada orang lain. Bayangkan kita menjadi penerus-penerus berita hoax. Berita yang belum tentu kebenarannya. Engkau sudah menghakimi seseorang. Kasihan. Makanya Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus ingatkan, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Karena seringkali kita manusia hanya menghakimi dengan apa yang nampak. Kita gak bisa menghakimi dengan adil. Gak bisa. Bukan cuma apa yang nampak engkau lihat, tapi apa yang dalam hati juga engkau harus lihat. Tapi apakah manusia bisa melihat hati? Gak bisa kan. Tuhanlah yang bisa melihat hati. Itu sebabnya biarlah Tuhan yang menghakimi. Ketik di kolom komentar, biar Tuhan yang menghakimi. Saya bukan hakim. Amin. Bahkan Rasul Paulus tadi katakan, karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya datang. Sebelum Tuhan menerangi. Karena Tuhan akan menerangi kok. Tunggu aja. Kalau engkau bilang, oh ini pasti dia begini, oh pasti dia begitu, tunggu aja. Ada waktunya, semua akan disingkapkan. Semua akan terlihat, semua akan dinyatakan, semua akan dibukakan. Wait and see. Tunggu, nantikan dan lihat. Roma 14 ayat yang keempat. Dalam Roma pasal 14 ayat yang keempat. Ya, jadi stop menghakimi ya saudara ya. Jangan menilai orang lain. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Roma 14 ayat 4 bilang begini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia tetap terus berdiri. Jadi di kalangan anak-anak Tuhan nih, udah jangan menghakimi. Kita bukan hamba, kita bukan tuannya mereka kok. Tuannya mereka kan Tuhan Yesus. Itu miliknya mereka. Biarlah mereka dihakimi oleh keadilannya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya ajak setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang secara khusus oleh anugerah Tuhan pagi hari ini dalam mengikuti doa pagi online. Ayo, berhenti mulai menghakimi orang lain. Jangan hanya karena apa kata orang terhadap 1-2 orang tersebut kita mulai ikut-ikutan. Walaupun kita belum tahu nih, engkau sudah menghakimi orang lain. Oh tapi benar kok pendeta, terbukti nih begini. Ya udah, kalaupun benar, itu bukan hak kita untuk menghakimi. Gitu loh. Kalaupun memang kenyataannya itu benar, ya udah biarin aja, nanti Tuhan yang menghakimi dengan adil. Nah, kenapa Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain? Karena ingat, Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi menghakimi dengan adil. Kita nggak bisa menghakimi dengan adil. Berarti dengan kata lain, Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain. Yang pertama, kenapa? Karena kita bukanlah hakim yang adil. Kita hanya bisa menghakimi dengan apa yang kita lihat. Dan penglihatan kita terbatas. Penglihatan kita terbatas. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan buru-buru menyimpulkan. Ya, jangan buru-buru langsung mengambil, oh kita comot ini, kita comot itu, lalu kita simpulkan. Jangan. Tenanglah dulu, lihat dulu, pelajari dulu perkembangannya, lihat apa yang terjadi sampai nanti waktu Tuhan akan dibukakan, akan disingkapkan. Disitulah baru kita tahu, oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar. Karena kita gak gampang untuk menyimpulkan. Ya, kita hanya mengambil keputusan menghakimi menurut apa yang nampak. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain? Yang pertama karena kita bukanlah hakim yang adil. Lihat dalam Yeremia 11 ayat 20. Dalam Yeremia 11
ayat 20 bilang begini. Tetapi Tuhan semesta alam, Yeremia bilang, Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Berarti saya nggak bisa menghakimi dengan adil. Bapak ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tidak bisa menghakimi dengan adil. Yang bisa menghakimi dengan adil hanyalah Tuhan semesta alam. Dia yang melihat segala sesuatu, karena di hadapannya semuanya terlihat. Bahkan apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yakni hati seseorang, itu Tuhan bisa tahu. Jadi karena kita bukan hakim yang adil, biarlah penghakiman itu datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain? Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Tuhan Yesus pernah bilang begini, saudara, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Apapun yang saudara dan saya inginkan agar orang lain treatment kepada kita, orang lain lakukan sesuatu kepada kita, lakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain. Bahasa sederhananya begini, jangan gosipin orang kalau engkau tidak mau digosipin. Jangan kau ngomongin orang kalau engkau nggak mau diomongin. Jangan kau ngerugiin orang kalau engkau tidak mau dirugiin. Karena ukuran yang dipakai kepadamu untuk mengukur kepada orang lain, ukuran yang sama akan diukurkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 1 dan ayat 2. Matius pasal 7 ayat yang pertama dan ayat 2. Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa Tuhan mau kita jangan menghakimi? Agar kita jangan dihakimi juga. Kenapa Tuhan mau kita jangan ngomongin orang lain? Agar kita tidak diomongin orang lain. Kan gak enak dihakimi, kan gak enak diomongin jelek pada kita. Karena itu lakukan seperti itu kepada orang lain. Kalau engkau tidak mau digosipin, jangan ngegosipin orang lain. Kalau engkau tidak mau diomongin orang-orang yang jelek di belakangmu, jangan ngomongin orang-orang yang jelek tentang mereka. Hidup itu sesimpel itu loh saudara. Karena apa yang kau tabur itu hukumnya. Jelas, itu yang akan kau tuai. Ayat 2 dari Matius 7 ini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, dengan nilai, dengan ukuran yang kamu pakai untuk menilai, untuk mengukur, ya, akan diukurkan kepadamu juga. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi apa yang saudara tidak ingin alami, tidak ingin orang lain lakukan kepada saudara, jangan lakukan itu kepada mereka. Setuju ya? Yang setuju ketik saya setuju. Yang setuju ketik saya setuju. Mau setuju mau gak setuju itu yang akan terjadi. Iya kan? Kita gak mau dihakimi, jangan menghakimi. Tapi kalau kita mulai menghakimi, berarti siap-siap suatu saat engkau akan dihakimi. Engkau gak mau digosipin, jangan ngegosipin. Engkau tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Saya setuju. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain? Yang pertama karena kita bukanlah hakim yang adil, itu jelas. Kenapa? Karena kita hanya menilai dari apa yang kita lihat, hanya menilai dari apa yang nampak. Banyak hal yang tidak kita ketahui, lalu kita mulai buru-buru menghakimi, jangan. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak mau kita mudah menghakimi orang lain? Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Apapun yang kita buat kepada orang lain akan perbuat kepada kita, jangan marah. Ya kan? Bahasa dunianya jangan nyubit kalau engkau nggak mau dicubit. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita tidak mudah menghakimi orang lain? Karena kita juga masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Jangan buru-buru menghakimi orang lain seakan-akan kita yang udah paling hebat. Seakan-akan kita udah yang paling sempurna. Seakan-akan kita udah lebih hebat daripada orang yang kita hakimi. Jangan. Karena toh kita masih punya kekurangan. Kekurangan kita dengan kekurangan orang lain yang kita hakimi mungkin berbeda. Tapi bukan berarti kekurangan kita dengan kekurangan orang lain, kelemahan kita dengan kelemahan orang lain berbeda, lalu kita mulai menghakimi kekurangan dan kelemahan orang lain. Jangan, karena kita pun tidak luput dari kekurangan. Suami-suami, istri-istri, jangan serang kekurangan pasanganmu, toh engkau masih punya kekurangan. Ya, hanya berbeda aja kok kekurangan kita dengan kekurangan pasangan kita itu berbeda.
kelebihannya pun berbeda. Karena itu bukan saling menyerang, tapi saling melengkapi. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus saling melengkapi, bukan menyerang atau menghakimi. Lengkapi pasanganmu, anak-anakmu, mertua, menantumu, kita keluarga kok. Jangan justru, oh kamu nih kurang ini, dasar nih kurang ini, dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu. Kita mulai serang. Kita lupa. Kita yang udah sempurna kah? Kita yang udah paling hebat, kita yang udah paling bisa semua kah? Nah, kita juga masih punya kekurangan, kita juga masih punya keterbatasan, kita juga masih punya kelemahan. Hanya mungkin berbeda kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita dengan kurangan keterbatasan orang lain. Makanya Rasul Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang Alkitab ajarkan kita saling melengkapi, bukan saling serang. Yang Alkitab ajarkan kita saling menolong, bukan saling merongrong. Yang Alkitab ajarkan kita saling memperdulikan, bukan saling mengkhianati satu dengan yang lain. Mengerikan kalau di akhir zaman ini kita hidup sama seperti orang-orang dunia. Alkitab sudah ajarkan kepada kita, janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tapi kita justru malah jadi sama, bahkan mungkin lebih parah dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ayo mulai hari ini, stop menilai orang lain, stop menghakimi orang lain. Dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan, itu urusan dia sama Tuhan. Karena dia pun juga adalah anak-anak Tuhan mungkin. Itu bukan urusan kita menghakimi mereka. Biarlah kita yang memperlengkapi diri kita. Kita justru memperlengkapi kekurangan kita, agar kita semakin dewasa, agar kita semakin bertumbuh. Ya. Kenapa ada banyak orang percaya sulit untuk mengalami pertumbuhan? Karena dia hanya fokus kepada pertumbuhan orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Dia hanya fokus kepada kedewasaan orang lain, kelemahan, kekurangan orang lain, bukan kepada kedewasaan, kelemahan, kekurangan dirinya. Sehingga akhirnya kita hanya menilai, bukan memperbaiki. Ini bahaya. Kita hanya mulai menilai orang lain, kekurangan dia begini nih, dia nggak bisa begini, dia nggak bisa gitu. Kita lupa bahwa kita yang harus memperbaiki diri kita juga sendiri dong. Kita yang harus mendewasakan diri kita sendiri dong. Fokus saja kepada kekuranganmu, fokus saja kepada kelemahan terbesarmu. Upgrade yourself. Bukan kau hanya lihat, oh dia begini, dia begitu. Engkau akan kehabisan waktu untuk bertumbuh jika engkau hanya memperhatikan pertumbuhan orang lain. Engkau akan kehabisan waktu untuk dewasa dalam iman kalau engkau hanya memperhatikan kedewasaan iman orang lain. Karena ujung-ujungnya kita akan mulai menghakimi, kita akan mulai menilai, kita akan mulai mendakwa. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, saudara. Jangan mudah menghakimi dengan apa yang nampak. Karena seringkali penghakiman kita itu salah, pendakwaan itu salah. Apa yang kita nilai terkadang belum tentu benar. Ya, karena itu biarlah kita menilai diri kita, mengupgrade diri kita, dan mulai membuat diri kita bertumbuh agar kita bisa jadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami dapati untuk kami belajar, untuk kami mengupgrade diri kami, memperlengkapi kekurangan segala keterbatasan kami. Karena itu hari ini Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak Tuhan yang secara khusus pagi hari ini mengambil kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah menyerang orang lain dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Tapi biarlah kami boleh menganut pemahaman ini, bahwa biarlah kami terus memperlengkapi diri kami, sehingga kami bisa memperlengkapi orang lain, bukan menyerang kekurangan orang lain. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan masing-masing kami umat Tuhan, sehingga mulai hari ini kami tidak buru-buru mengambil
tindakan untuk menghakimi orang lain. Kami tidak buru-buru mengambil tindakan untuk menilai orang lain dari apa yang kami lihat, dari apa yang nampak. Karena kami bukanlah hakim yang adil yang bisa menghakimi dengan adil. Kami diajar Tuhan untuk kami mengingat bahwa ukuran yang kami pakai dalam menghakimi akan diukurkan kepada kami. Kami diingatkan bahwa kami juga masih punya kekurangan, kami juga masih punya keterbatasan, kami juga masih punya dari kelemahan. Itu sebabnya biarlah apa yang kami dapati dari setiap kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami renungkan terus mengupgrade diri kami, mendewasakan hidup kami, memperbarui hidup kami, sehingga kami terus dipakai, diperlengkapi Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan menghakimi, menilai orang lain dengan apa yang menjadi kekurangan mereka. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman Tuhan termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dewasa, bertumbuh terus mengasihi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar, baik di Instagram, di TikTok, di Facebook, bahkan di Zoom. Di dalam nama Yesus, satu persatu ya Tuhan, kami melihat jawaban doa dibukakan oleh Tuhan. Kami berharap, kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami tahu orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa ya Tuhan, biar Tuhan campur tangan buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami percaya rumah tangga kami aman dalam tangan Tuhan. Kalaupun sampai hari-hari ini kami masih ada diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan terhadap suami kami, terhadap istri kami, kami percaya Tuhan yang membela perkara rumah tangga anak-anak Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati rumah tangga mereka, Tuhanlah yang menyucikan, menguduskan rumah tangga mereka, sehingga mereka dalam rumah tangganya hidup dalam kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan. Sungguh kami boleh melihat ada begitu banyak kesaksian, begitu banyak berita sukacita yang kami temukan dan kami lihat, kami dengar bahwa campur tangan Tuhan terus dinyatakan, pemulihan terus terjadi dalam rumah tangga demi rumah tangga, kesehatan demi kesehatan dari anak-anak Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Kami imani, kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun sakit penyakit yang diderita dari umat Tuhan yang secara khusus pagi hari mengikuti live doa pagi, kami imani dalam nama Yesus, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Itu sebabnya kami lepaskan berkat kuasa, berkat kesembuhan, berkat mujizat di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus kami terima. Dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat usaha, buat pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan Yesus campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Apapun yang sedang tergoncang hari-hari ini dalam usaha mereka, biarlah Tuhan membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi mereka. Sungguh ada saja pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak-Mu yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan memelihara setiap anak-anak Tuhan.
Setiap ekonomi mereka, keuangan mereka stabil, diberkati Tuhan. Bahkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami percaya dalam nama Yesus, Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkaulah Allah yang mencukupkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Karena Tuhan Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Hamba juga berdoa pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Sehingga orang-orang muda yang dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, mereka dituntun, mereka diarahkan, dibawa mereka masuk dalam seluruh kegenapan dan janji Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang mempersiapkan masa muda mereka berhasil dan beruntung masuk dalam seluruh janji-janji Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus ada keberuntungan, ada keberhasilan, ada berkat-berkat Tuhan dalam masa muda mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang membuat mereka menyimpang dari iman percaya mereka kepada Allah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan jagai hati dan hidup mereka agar mereka tetap terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau mereka hari-hari sudah menjalin hubungan ya Tuhan, biarlah Tuhan jaga hubungan mereka, bahkan mereka berjalan dalam kekudusan Tuhan. Hubungan mereka dijaga, dipagari Tuhan. Bahkan kalau ada yang rencana akan membawa hubungan mereka masuk dalam tahap selanjutnya, dalam tahap yang lebih lagi ya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan campur tangan untuk menolong, menopang setiap rencana-rencana mereka ke depan, sehingga Tuhan turut mengambil bagian dalam masa muda mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat rumah tangga yang hari-hari terus mendoakan agar adanya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah kandungan, buah kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab daripada Tuhan saja mereka mendapatkan kehidupan dari rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Pada akhirnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan buat setiap orang-orang tua, mama, papa yang mendoakan anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan dengar seru doa mereka. Biarlah Tuhan campur tangan dalam seru doa mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat anak-anak yang mereka doakan mengalami lawatan dan kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara mereka yang mendengarkan doa pagi hari ini, mungkin mereka masih jauh dari Tuhan, atau mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah hati mereka ya Roh Kudus. Pulihkan hati mereka sehingga mereka mengalami kasih, mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada campur tangan Tuhan nyata atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Kota di mana kami tinggal damai dalam nama Yesus. Ada campur tangan Tuhan atas kota dan bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah kota-kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kota kami aman, kota kami damai, bangsa kami Indonesia diberkati. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, kota kami juga diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Para menteri yang ada kami berdoa, Panglima TNI Kapolri dalam beserta jajarannya,
Dalam nama Yesus Tuhan, memberkati juga para gubernur, para wali kota, para bupati, bahkan sampai lurah, camat, RT RW atas bangsa kami. Diberkatilah mereka dalam mereka mengambil keputusan. Oh Tuhan Yesus, tolong rencana untuk tahun 2024 akan ada pemilihan umum, diberkatilah oleh Tuhan dengan keamanan, keadaan kondusif, damai, tidak ada pemecah belah yang dibagikan atas kota bangsa kami dalam nama Yesus, melainkan biar Tuhan campur tangan atas pemilihan umum ini, sehingga mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah ada dalam campur tangan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia juga kami doakan. Mereka tinggal di luar-luar negeri, di bangsa-bangsa lain. Diberkatilah bangsa dan negara di mana mereka tinggal. Aman, damai, mereka dijauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan atas bangsa dan negara di mana mereka tinggal. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap apa yang menjadi doa-doa kami, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami aminkan apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo jadi pelaku firman Tuhan. Stop menghakimi, stop menilai orang lain. Lebih baik kita mulai menghakimi diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri untuk lebih maju, untuk lebih dewasa, untuk lebih bertumbuh, untuk lebih mengupgrade diri kita, untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang mau ikut perlombaan, ya kan? Selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Kesatuan Indonesia. Kita bersyukur Indonesia udah usia 78 tahun, terus berdoa buat bangsa kita sehingga ada hal-hal yang baik Tuhan terus nyatakan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.